Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini gue akan ngebagi atau share pengalaman terkait dengan S2. Nanti ada beberapa video, mulai dari persiapan sampai nanti tips trik dan pengalaman gue setelah lulus tuh gitu. Oke, kita akan mulai dari persiapan untuk S2. Buat teman-teman yang sekarang lagi ada di setelah lulus satu, baik itu sekarang lagi menunggu pekerjaan atau sudah bekerja dan ingin melanjutkan ke S2, itu video ini akan berguna banget buat teman-teman untuk menentukan pilihan teman-teman berikutnya. Oke, gue akan mulai dari pemilihan program studi dan alasan kenapa harus melanjutkan ke S2. Yang pertama, berdasarkan pengalaman gue, waktu itu gue pengen banget S2 untuk mencari ilmu yang gue pengen saat S1 gitu. Jadi jurusan S1 gue itu bukan jurusan yang gue pengen banget. Akhirnya gue memutuskan untuk S2 untuk mengejar ilmu yang gue pengen banget gitu. Kayak ini psikologi waktu itu. Nah, S1 gue hubungan internasional, yang mana itu bukan pilihan utama gue. Karena berbagai macam alasan akhirnya gue S1 di jurusan itu, dan hasrat untuk mempelajari psikologi itu masih gede banget di gue. Akhirnya gue memutuskan untuk persiapan melanjutkan ke jenjang S2. Nah, berikutnya selain passion, ada juga mungkin dorongan karir. Kalau misalnya teman-teman ingin scale up karirnya gitu, pengen nge-booster karirnya, bisa juga ada perusahaan-perusahaan yang ngedukung atau mensupport atau menghargai keilmuan teman-teman gitu, dengan cara ya teman-teman lanjut S2 dan lain-lain itu. Sementara S2 untuk lingkungan di Jabodetabek itu masih sangat-sangat udah lumayan banyak, tapi masih sangat dibutuhkan gitu keilmuannya. Apalagi nanti jurusan yang teman-teman pilih untuk S2 itu sangat terkait dengan pekerjaan teman-teman yang teman-teman jalani sekarang. Itu alasan keduanya mungkin, tapi itu bukan alasan gua, karena nanti gua akan jelasin kenapa psikologi yang gua ambil ini sangat tidak terasosiasi dengan pekerjaan gua gitu, di samping pekerjaan gue yang bermacam-macam variasinya. Nah, berikutnya adalah mungkin ada juga dorongan dari orang lain. Nah, ya, ini adalah pengalaman gue sendiri. Gue ngeliat temen gue yang waktu itu pengen S2, terus waktu itu momennya tepat, gue rasa karena di saat pandemi, semuanya offline dan jarak jauh, pada saat itu gue juga bekerja, pada saat itu gue juga ngambil bootcamp, jadi hal yang paling masuk akal untuk mengambil S2 adalah sekarang gitu, waktu yang tepat adalah sekarang, karena gue bisa mengerjakan semua dari jarak jauh, baik kerja, bootcamp, maupun S2 gitu. Nah, karena waktunya tepat, dan alhamdulillah budgetnya ada, gue memutuskan untuk S2. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Teman-teman nanti bisa disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing teman-teman ya. Ya, oke, kalau tadi itu bagaimana persiapan untuk melanjutkan S2 atau enggak. Nah, berikutnya adalah persiapan program studi yang mau dipilih. Yang tadi ya passion. Passion misalnya teman-teman mau mempelajari keilmuan apa, terus juga jenjang karir, teman-teman bekerja apa, membutuhkan keilmuan tambahan apa untuk mendukung karir teman-teman, dan dorongan nggak termasuk. Jadi dua itu passion atau pengembangan karir apa yang pengen itu untuk memilih jurusan. Yang berikutnya adalah persiapan mental dan juga finansial. Mental itu teman-teman nanti pada saat S2 akan kembali seperti S1 tapi dengan jadwal yang lebih fleksibel, dan keberhasilannya akan ditentukan oleh teman-teman sendiri gitu, karena sebagian besar tugasnya merupakan tugas-tugas yang membutuhkan integritas atau tanggung jawab yang penuh dari teman-teman gitu, karena tugasnya juga banyak, terus belajarnya juga akan lebih banyak karena kita akan diminta untuk mencari materi sendiri. Terus tugas kelompok, di samping itu pas tugas kelompok pada umumnya nggak jarang kita akan ketemu dengan orang-orang yang juga bekerja gitu. Jadi untuk menyelesaikan suatu tugas, kita nggak bisa bergantung pada orang lain, bahkan kita harus mengcover atau membackup teman-teman kita yang sedang sibuk gitu untuk menyelesaikan tugasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tesis itu akan lebih berat daripada skripsi gitu, karena kita dianggap sudah melewati skripsi, kita udah lulus S1 udah bisa. Nah, tesis ini akan diperiksa secara detail oleh dosen pembimbing kita, akan membutuhkan waktu yang banyak juga untuk meriset apakah judul yang kita angkat itu berbobot, berkualitas, dan alasan kenapa itu harus diangkat itu. Masalah penelitian juga benar-benar harus yang valid dan reliable gitu. Itu akan membutuhkan waktu banget. Nah, teman-teman udah siap belum dengan konsekuensi itu? Nah, berikutnya persiapan budget, teman-teman. Budget S2 itu lumayan mahal. uh, Mungkin kalau gue itu sampai waktu itu pas biaya semester 1 sampai semester 3 paketnya ya, semester 4 lah sama tesisnya itu sekitar 35 jutaan. Kebetulan waktu itu uang tabungan gue ada segitu, itu belum termasuk biaya-biaya lainnya gitu, biaya ya
ngeprint gitu standar lah ya, beli buku, terus persiapan wisuda itu juga makan biaya yang lumayan juga, apalagi sekarang semakin bertambah tahun akan semakin besar juga inflasinya, akan membuat pertambahan biayanya itu akan semakin banyak. Itu yang perlu teman-teman pikirkan gitu. Nah, teman-teman juga kalau misalnya teman-teman mau nunda S2, teman-teman harus berpikir bahwa nanti biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak. Kalau misalnya sekarang dengan budget yang sekarang cukup nggak untuk sampai lulus? Itu yang benar-benar harus diperhatikan. Nah, untuk mengatur itu semua, teman-teman harus punya time management yang bagus dan perencanaan yang bagus, karena banyak referensi, apalagi banyak tugas-tugas atau biaya akan dikeluarkan itu akan lebih banyak. Nah, paradoksnya adalah teman-teman mau pilih kampus di swasta atau negeri. Kalau misalnya negeri yang waktu itu gue riset di Jakarta atau Jabodetabek aja, negeri yang bagus itu akan lebih mahal dari yang swasta gitu. Nah, itu efeknya kemana? Efeknya nanti dari kredibilitas kampus teman-teman pada saat misalnya mau melamar pekerjaan di tempat yang baru, atau mau menaikkan jabatan, atau dilihat sebagai katalisator karir nggak sama HRD di perusahaan teman-teman, itu juga berpengaruh gitu. Pilihannya kalau negeri setahu gue akan lebih susah dan lebih ketat prosedur lulusnya dibanding swasta, dan bahkan lebih mahal juga. Waktu itu kenapa akhirnya gue milih swasta, karena lebih banyak komprominya di gue, walaupun tanpa mengurangi integritas dan tanggung jawab kita terhadap keilmuannya. Gue bersyukur banget dibimbing oleh dosen-dosen yang sangat-sangat berintegritas gitu, jadi nggak main asal lulusin aja, dan juga waktunya akan lebih fleksibel gitu, akan lebih pengertian gitu dengan kita yang punya pekerjaan, dan biaya akan lebih hemat gitu. Itu pengalaman pribadi gue gitu. Nanti teman-teman bisa tentuin pilihannya mau universitas negeri. Oke, sekarang bicara realitas dunia kampus di S2. Ini suatu dunia yang beda banget sama S1 ya, karena di S2 ini kebanyakan orangnya adalah orang-orang mahasiswanya itu mahasiswa-mahasiswa yang udah bekerja, bahkan udah berkeluarga. Temen gue ada yang juga ibu rumah tangga gitu, ingin melanjutkan keilmuannya. Jadi akan sangat individualis banget, apalagi waktu itu gue covid, jadi komunikasi sangat terbatas, tidak seperti S1 yang kita punya banyak teman dan bisa saling sharing kelemahan-kelemahan kita. Di S2 kita tuntut untuk berkomunikasi dengan kedewasaan, memaklumi kondisi yang ada gitu dengan berbagai macam plus minusnya. Terus juga teman-teman dituntut untuk bisa membackup teman-teman yang lain, lebih memberikan perhatian, pengertian ke teman-teman yang lain gitu. Terus nanti pada saat tugas juga nggak bisa seleluasa nanya tugas ke teman pada saat S1, karena masing-masing dari kita tuh punya kesibukan. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan dosen yang mengajar, tugasnya apa, materinya apa, harus benar-benar catat secara mandiri gitu, bukan egois, tapi itu juga bisa nanti jadi amal jariah buat teman-teman ketika teman-teman nyatet dan teman-teman sharing ke teman-teman yang lain gitu. Karena ya kebanyakan kelas S2 itu kan, misalnya gue kelas karyawan itu ngambilnya malam, jadi tiap hari tapi malam, bukan yang Sabtu Minggu. Itu akan pada saat belajar akan sangat melelahkan sekali, karena mengambil waktu setelah beraktivitas seharian. Yang lain juga begitu, akan capek, terus harus mengurangi ego gitu, jangan egois dengan ke permasalahan teman-teman sendiri, betul, karena masing-masing dari kawan-kawan kita juga punya permasalahan sendiri. Kita sebisa mungkin untuk membantu gitu, dan jangan mencari keuntungan dari itu ikhlas aja. Ya mungkin itulah perbedaannya gitu, jadi emang harus lebih mandiri secara pembelajaran di S2. Nah, keuntungannya di S2 dari segi komunikasi, mungkin teman-teman akan banyak sekali bertemu dengan teman-teman yang usianya itu jauh di atas teman-teman. Jadi teman-teman bisa kayak punya mentor dalam hal psikologis, dalam hal berkomunikasi, dalam hal mencari wawasan lebih luas, terus mencari relasi. Itu juga sangat beruntung, sangat jadi nilai tambah juga untuk membangun relasi di S2. Terus teman-teman juga bisa komunikasi lebih private gitu, dengan tidak adanya hal-hal kekanak-kanakan, akan lebih dewasa untuk ngobrol private bersama teman-teman yang lain. Akan juga lebih enak ngobrol one by one bersama dosen-dosen gitu, dosen pengampu mata kuliah maupun dosen pembimbing. Yang gue rasakan itu akan lebih enak, karena dosen-dosen di S2 ini lebih private gitu, lebih mengerti akan kondisi kita, lebih menganggap kita sebagai orang dewasa, bukan anak kecil lagi. Itu akan lebih enak ya komunikasinya gitu. Ya, oke, sekarang kita akan bahas terkait dengan tantangannya. Tantangannya pertama adalah biaya, budget. Teman-teman harus benar-benar merencanakan keuangan dengan sangat matang untuk menyelesaikan S2. Terus tantangannya pasti waktu, karena teman-teman mungkin yang sudah bekerja pastinya ya akan membutuhkan waktu ekstra untuk belajar lagi. Terus ketiga, butuh kedewasaan dan kemandirian untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang keempat,
dalam komunitas ini mungkin nggak banyak yang akan menjadi teman kita, nggak banyak sumber informasi yang kita bisa manfaatkan, jadi kita bisa mengandalkan diri kita sendiri. Paling kita yang jadi mercusuarnya untuk memberikan informasi ke teman-teman kita yang kurang jelas. Terus tantangannya juga mungkin dosen akan sangat sulit sekali ditemui gitu teman-teman, yang nantinya bisa diganti-ganti sesuai dengan kesediaan dosennya gitu. Jadi itu beberapa tantangannya, mungkin teman-teman nanti yang punya pengalaman juga bisa sharing tantangannya apa aja. Mungkin yang gue rasakan itu. Terus tantangan berikutnya adalah di bagian akademik. Kita mungkin akan lebih aktif kalau misalnya kita dapat kampus yang mungkin tidak terlalu baik komunikasinya, penyampaiannya terkait dengan nilai, terkait dengan materi, terkait dengan kurikulum. Kita perlu aktif bertanya terkait dengan apa yang kita butuhkan gitu. Itu tantangannya, dan ini akan berbeda-beda setiap kampus. Oke, sarannya dari gua adalah teman-teman mulai tentuin sekarang pengen ngambil S2 di prodi apa, di jurusan apa, terus pengen spesifiknya apa, terus harus cari judul dari sekarang biar nggak keteteran, terus harus pelajari juga berbagai macam metode penelitian, karena di sini nanti akan dikulitin lebih dalam lagi terkait dengan metode penelitian, apa yang teman-teman ambil, mengolah data dengan apa. Terus juga kalau di psikologi itu akan lebih dalam lagi, baik kuantitatif maupun kualitatifnya akan dikupas lebih dalam lagi. Kalau misalnya teman-teman ngasih permasalahan yang biasa aja, itu kemungkinan besar akan ditolak, jadi persiapan dari sekarang gitu. Nah juga harus komitmen, kalau misalnya udah mulai yakin sampai selesai gitu, jangan berhenti di tengah jalan karena biaya yang dikeluarkan juga nggak cukup murah. Mungkin cukup sekian dari gue, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat silahkan klik like, share, dan subscribe. Gue doain teman-teman yang mau S2 atau sekarang lagi S2 agar bisa menjalaninya dengan baik, lancar, dan mulus sampai lulus nanti. Mungkin cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.